Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, wah semangat banget nih hari ini. Oke, sambil nunggu teman-temannya pada masuk, Bu Niken mau tanya dulu nih, Asyahada, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Wah, hebat. Kalau Astri, bagaimana? Sinyalnya bagus hari ini? Bagus, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Oke, tolong dicek, Nak. Udah masuk semua belum temannya? Kita mau mulai Sudah. pelajarannya nih. Sudah kayaknya, Bu. Oh, sudah. Oke, baik. Yuk, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa, kita harus berdoa dulu supaya belajarnya menjadi berkah dan bermanfaat. Yuk, siapa yang memimpin doa hari ini? Yang berani? Aku, Bu, boleh. Oke, boleh, silakan. Yuk. Ya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita doa sama. Doa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Asyhada. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, semangat, dan bermanfaat ya anak-anak ya. Oke, yuk Ibu harap kalian juga tetap semangat dan sehat selalu. Sudah siap belajar hari ini? Siap, insya Allah, Bu. Oke, kalau sudah siap, kita harus menyanyikan lagu dulu seperti biasa ya. Ibu tap dulu sebentar di PowerPoint-nya. Sudah muncul belum? Nah, di sini ya. Untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu nasional. Ini kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Kita nyanyi bareng-bareng ya? Iya. Yuk, kita mulai. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil hak bersentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil hak bersentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, Ayo maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
rakyat adalah pesan-pesan pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah. Sudah selesai kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, untuk hari ini, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bu Niken mau tanya dulu nih. Ada yang masih inget gak pembelajaran kita kemarin? Belajar apa ya di pembelajaran 1? Ayo, ada yang masih ingat? Ada cerita, Bu. Cerita tentang Ada siapa? cerita. Nama temannya? Cerita, Fani? pokoknya cerita tentang yang merawat kelinci dan ayam. Nah, pintar merawat kelinci dan ayam. Lalu ada apa lagi kemarin kita belajar tentang apa? Bersambung. Nah, pintar menulis tegak bersambung. Sudah bisa belum latihan di rumah? Huruf B-nya susah, Bu. Oh, B-nya seperti ke atas dulu, dibikin lingkaran, dikasih perutnya di bawah. Begitu, Iya. cantik. Ibunya ngomel-ngomel mulu di rumah karena nggak bisa huruf B-nya. Oh ya Iya, ampun. Aslinya jahat, Bu. Masa kasih. Gak boleh seperti itu. Kan masih belajar Udah ya. bisa Gak apa-apa. dong. Gak apa-apa. Masa aslinya Nanti sombong, Bu. Biarin. Berteman itu harus bareng-bareng, tidak boleh seperti itu. Ayo, nanti kalau ketemu di sekolah, Bu Niken mau kalian baikan. Ya, gak boleh berantem-beranteman. Ya, Asa suka nakal, Bu. Kalau di rumah, kan rumah aku deketan sama Asa ya, Bu. Asa suka nakal, males. Kalau nakal, biarin. Nanti dia kena akibatnya. Gak boleh nakal, ya. Mainnya bareng-bareng. Oke? Diledekin kan sama Astrid tuh. Ya, nanti di rumah belajar lagi ya Asyhada ya. Gak apa-apa, namanya belajar masih salah-salah sedikit gak apa-apa ya. Lama-lama Iya, juga Bu. bisa. Iya, Bu. Ya. Lanjut, tadi sudah kemarin belajar apa? Cerita Lani merawat kelinci dan ayamnya. Bisa menulis tegak bersambung. Terus apa lagi? Satu lagi? Belajar tentang apa tuh? Kita mengenal apa kemarin? Timbangan. Oh iya, timbangan. Iya, kita belajar menimbang. Kemarin menimbang buah, terus menimbang apa lagi tuh? Misalnya gula yang ada di rumah, ya. Nah, kemarin masih ingat ya, ternyata ya, hebat. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita masuk ke pembelajaran 2. Masih di subtema 2, di tematik tema 6, ya. Dibuka buku paketnya, sudah belum? Pembelajaran kedua ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, next dulu, sebentar. Nah, dibuka buku pelajarannya. Di situ ada teks seperti ini. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Nah, lanjut. Di bawahnya ada sebuah percakapan. Nah, sama ya, yang seperti di PowerPoint dengan yang di buku kalian. Sama ya. Yuk, siapa yang mau mereka lagi Sama, Bu. membersihkan ayam. Siapa? Yuk, Asyhada atau Astri? Dua-duanya? Yuk. Berdua, Bu. Baca ya, Bu. Ya. Siapa duluan? Asya nggak apa-apa. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya, Nak. Terus katanya si Lani kenapa? Ya, Ayah. Aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Nah, oke. Jadi
Di sini kita simpulkan bahwa ayahnya ini menyuruh atau memerintahkan Lani untuk selalu menjaga kebersihan kandang ayam milik ayahnya. Kenapa? Agar kandang ayamnya ini dalam keadaan sehat dan baik ya. Kalau kandang ayamnya kotor, jadinya gimana? Ayo, ayamnya sehat nggak? Ayamnya sakit. Nanti ayamnya sakit, nanti ada virus ya kalau tidak dibersihkan ya. Nanti nggak bisa makan ayam. Nah iya, nanti nggak bisa makan ayam deh. Yang Ayamnya punya ayam di sakit. rumah, yang punya ayam di rumah harus rajin membersihkan kandangnya ya. Iya tuh kayak di gambarnya ayamnya jadinya banyak. Dia jadinya berternak ayamnya subur gitu maksudnya ya. Karena kandang ayamnya itu dirawat dengan baik gitu. Oke, bisa dipahami sampai di sini percakapan Lani dengan ayahnya tentang merawat kandang ayam? Bisa, Ibu. Oke, lanjut bisa ya. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini ada sedikit pertanyaan nih. Buatlah pertanyaan berdasarkan pernyataan di atas. Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Gunakan huruf kapital dan benar. Nah, anak-anak, di sini kita diperintahkan untuk menuliskan huruf tegak bersambung lagi, ya. Kita belajar tegak bersambung lagi. Ini untuk tugas di rumah tidak apa-apa ya. Dilihat di buku tulisnya. Ibu next dulu PowerPoint-nya sebentar. Nah, oke. Nah, contohnya di sini. Kita diskusi bareng-bareng. Kalian perhatikan, lalu kalian ulang lagi di rumah. Mengerti? Mengerti, Ibu. Nah, oke. Untuk pertanyaan pertama, dilihat nih. Oke. Untuk pertanyaan pertama, contohnya seperti ini. Mengapa kebersihan kandang ayam harus dijaga? Jawabannya apa? Supaya ayamnya tidak mudah sakit. Supaya ayam tidak mudah sakit. Benar. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya anak-anak ya. Dilihat di sini Bunda kasih contoh tegak bersambungnya. Huruf M-nya seperti ini. Huruf depan itu selalu huruf kapital. Huruf kapital itu huruf apa? Huruf besar. Besar. Jadi awalan kata harus huruf besar. Ya. Nanti kalian bisa baca di rumah lagi. Terus ini juga ada jawabannya. Supaya ayamnya tidak mudah sakit. Yang huruf kapital yang mana aja? Yang S-nya doang. Yang S-nya aja. Lalu yang belakangnya huruf kecil. Ya. Bisa dipahami? Anak-anak? Bisa, Ibu. Ya, Bu. Nah, lanjut. Di sini ada contoh pertanyaan lagi. Next, sebentar. Kalau saya bisa masukin kemarin nih, dia mau ngasih 20 juta, Pak. Terus lu mau? Ya, ini. Belum ada? Belum, Pak. Aduh. Yang utang 20 juta gua sama saya. Nah, di sini ada pertanyaannya gini. Siapa yang berpesan supaya kandang dibersihkan? Jawabannya apa? Ayah. Ayah yang berpesan supaya apa? Supaya kandang dibersihkan. Ayah yang berpesan supaya kandang dibersihkan. Iya, pintar. Ayahnya berpesan supaya kandangnya dibersihkan ya. Huruf kapital dan huruf tegak bersambungnya dipahami ya anak-anak ya. Jadi untuk huruf kapitalnya itu hanya ada di depan saja ya. Di belakangnya huruf kecil semua gitu ya. Sama yang bawahnya juga yang ayah. Ayahnya hanya doang yang huruf besar
Ya, yang belakangnya huruf kecil. Oke, lanjut. Nah, ada lagi contoh pertanyaan yang ketiga. Ya, siapa yang mau baca? Pertanyaannya gini. Siapa yang akan selalu menjaga kebersihan kandang? Jawabannya? Kami yang akan selalu menjaga Kebersihan kandang. Lani yang akan selalu menjaga kebersihan kandangnya. Oke, ya. Sampai sini paham? Paham, Paham, Ibu. Bu. Oke, ya. Jadi di sini kita perlu perhatikan huruf kapital dan huruf tegak bersambungnya dengan baik dan rapih. Ya, di rumah bisa kalian salin lagi, bisa kalian pelajarin lagi dengan orang tua untuk belajar huruf tegak bersambungnya, ya. Oke, lanjut. Nah, dibuka lagi bukunya. Kita berdiskusi. Oke, disiapkan pensilnya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, yuk dibaca dulu perintahnya. Perintahnya apa? Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Yuk dibaca dulu. Siapa yang mau baca? Merawat ayam. Aku Ya, boleh? Siapa itu? merawat Oh, Astri. ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Oke, terima kasih Astri sudah membantu Ibu membacakan teksnya. Yuk kita berdiskusi. Merawat ayam. Katanya apa? Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Coba di sini kapital yang tidak tepat yang mana? Kalimat apa tuh? Kalau Yang kedua ini, Bu. Yang kedua itu, Bu, kandang ayam, ayamnya. Pintar. Harusnya apa ayamnya? A-nya harus Kecil. kecil. Iya, A-nya seharusnya kecil ya. Dilingkari, Nak. Di buku tulisnya dilingkari. Ya. A-nya dilingkari. Pintar ya. Karena dia tidak tepat. Ya, harusnya A kecil. Yang huruf kapital itu atau yang besar itu adanya di depan saja. Ya. Kan ayam ini kan di belakang. Jadi A-nya tidak perlu besar. Ya. Cukup huruf K aja tuh yang besar tuh. Nah, lanjut. Di bawahnya lagi ada lagi nggak? Yang salah tuh. Ada ayam, Bu. Ayam di depan. Yang ini kebalik ya. Kebalik nih. Yang ini seharusnya apa? A-nya huruf besar. A-nya seharusnya huruf besar atau kapital. Berarti dilingkari. Ya. Ya, dilingkari Ya, Bu. lagi di buku paketnya. Sudah. Sudah. Lanjut, ada lagi tidak yang penggunaan huruf kapitalnya salah? Ada, Bu. Ada, yang mana tuh? Coba. Vaksin. Vaksin, seharusnya apa? V-nya F-nya kecil. kecil. Kenapa V-nya kecil? Karena bukan di depan. Pintar. Karena bukan di awal kalimat. Iya. Ya. Jadi seharusnya V-nya kecil. Ya. Jadi dilingkari atau tidak? Dilingkari. Oke, ya. Oke, dilingkari dulu, Kak. Huruf V-nya. Sudah, Bu. Oke, pintar. Lalu ada pertanyaan di bawahnya. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Nah, yang dilakukan Beri Lani apa makan. tadi?
Memberi makan. Terus membersihkan kandang, membersihkan kandang. Lalu diberi Diberi apa itu agar vaksin. tidak mudah sakit? Apa Astri? Diberi vaksin, Bu. Vaksin. Oke, vaksin itu tahu nggak apa? Suntik. suntik, Suntik gitu. Iya benar, vaksin itu suntik. Ya, dia itu semacam vitamin agar tubuhnya itu kuat, hebat, ya, kebal dari segala virus. Bu ayam kalau divaksin nangis nggak? Enggak dong, masa nanti gimana kalau nangisnya? Ya kan? Nanti serem kalau nangis. Ya, ditulis tadi jawabannya ya. Ya Bu. Yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayamnya tadi diberi makan, dijaga kandangnya, diberi vaksin, gitu. Sudah ditulis dengan baik dan rapih ya. Oke. Nanti Bu Niken cek ya kalau misalnya kita sudah belajar di sekolah, bukunya Bu Niken cek sudah dikerjakan atau belum gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang tadi kita sudah ulang lagi nih. Ada pertanyaan lagi. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Tadi apa jawabannya? Benar ya? Diberi makan, terus Dikasih vaksin. terus Dibersihkan kandangnya kandang. dibersihkan ya. Ya, berarti jawabannya benar ya. Ya, Bu. Ya Bu. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada teks lagi nih. Yuk, siapa yang mau baca lagi? Asya, Bu. Boleh, silakan. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Oke, Ibu. Oke, terima kasih Asya. Nah, di sini ada teks tentang Lani dan ayahnya lagi yang tadi di atas ya, tentang membersihkan kandang ayam ya. Jadi kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Nah, terus dengan demikian lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat dan tidak tersebar virus. Ya. Oke, lanjut. Nah, setelah membaca teks yang tadi, si Lani juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaan. Apa saja kebiasaannya? Kita baca bareng-bareng. Ya, tadi Asyhada sudah, sekarang Astri dimulai dari kita memiliki kebiasaan. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Kita Allah ya, Bu. Tuhan sama Allah sama. Iya, pintar sama Allah kita ya. Kita mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib, misalnya memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada tugas membaca dan menulis. Oke, terima kasih Astri. Sudah dibaca ya tadi ya. Bentar. Nah, di sini kita sudah baca tadi, sudah kita dengarkan Astri yang baca. Si Lani ini memiliki kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya di sekolah, dia rajin mengerjakan tugas belajarnya, tugas sekolahnya. Terus dia juga tepat waktu untuk tiba di sekolah. Siapa yang ke sekolahnya sering terlambat? Yang kesiangan nih, yang sering kesiangan. Siapa yang kesiangan? Enggak, Bu. Wah, hebat. Kan kita online, Bu.
Iya, kalau online ada juga yang kesiangan tiba-tiba dia baru masuk Zoom, kan telat, ya kan? Jadi kalau misalnya nggak mau kesiangan, nggak mau terlambat, tidur malamnya tidak boleh malam-malam. Batasnya sampai jam berapa? berapa, Bu? Tidurnya jam 9, ya. Nggak boleh malam-malam anak kecil. Tidurnya harus jam 9. Terus di sini Silani setiap memulai pelajaran sebelumnya dia selalu berdoa kepada Allah. Sama seperti kita ya. Kita kalau misalnya mau mulai pelajaran kita berdoa dulu. Nah, terus Silani ini juga taat mematuhi tata tertib di sekolah. Ya, seperti mengerjakan tugas, berdiskusi, membaca, dan menulis. Itu ya. Ini merupakan tugas-tugas, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rani kehidupan sehari-hari. Lanjut, di sini ada apa lagi? Nah, kita akan bermain apa nih? Ada tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Yang pertama, mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Lalu, mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama dulu, hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Apa saja yang boleh dilakukan dalam mata pelajaran? Misalnya nih ya, harus apa? Menaati tata tertib di sekolah. Menaati tata tertib sekolah. Terus mengerjakan tugasnya. Terus harus hormat terhadap guru ya. Jadi ketika ada guru yang mengajar atau menjelaskan mata pelajaran kalian harus mendengar. Waktunya bertanya. Waktunya bermain. Waktunya bercanda. Gitu. Jadi kita harus disiplin ketika di dalam kelas ataupun di sekolah gitu. Nah, itu tadi hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Dan tadi ya, sekarang yang tidak boleh, apa saja kalau tidak boleh tuh? Tidur. Nah, tidur di kelas. Masa tidur di kelas ya? Terus apa lagi? Bercanda sama teman. Bercanda. Terus makan boleh nggak makan? Makan ada waktunya. Ya, iya tidak boleh makan. Bolehnya minum. Kalau minum boleh. Ya. Terus apa lagi tuh? Oh, ketika ulangan. Ayo. Tidak boleh mencontek. Kalau mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak, Bu. Ya, tidak boleh mencontek, tidak boleh diikuti ya. Karena itu kegiatan yang tidak baik, berdosa. Ya. Kegiatan yang tidak disukai Allah. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Hal-hal yang baik dan tidak baik. Paham, Ibu. Oke, next ya. Nah, yang tadi kita sudah jelaskan ya, yang tadi kita sudah bahas, hal-hal yang boleh kita lakukan ketika mengikuti pelajaran. Yang pertama ada apa saja? Mengerjakan tugas guru. Yang kedua, memberi salam kepada guru. Yang ketiga, berdiskusi. Yang keempat, bertanya. Yang kelima, menjawab. Nah, mengapa hal tersebut boleh dilakukan? Kenapa? Karena itu adalah peraturan di sekolah. Dan tidak mengganggu orang lain ya. Jadi itu boleh dilakukan tuh yang tadi di atas nih ya. Terus kalau yang tidak boleh dilakukan apa saja? Yang belum disebutkan tadi ya. Membuang sampah
sembarangan. Barangan. Nah, terus mengganggu temannya tuh kalau misalnya belajar. Terus apa lagi? Yang tadi menyontek. Kontek. Nomor 4 apa? Bertengkar. Teman-teman. Terus yang kelima, tidak memperhatikan Perhatikan guru. Yang keenam, Tidak mengerjakan tugas. tugas dari guru. Nah, mengapa hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan? Karena hal-hal itu Melanggar peraturan sekolah. melanggar peraturan sekolah dan merugikan orang lain dan diri sendiri. Iya, jadi di sini ada dua kelompok ya. Ada yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Oke, next ya. Kalau sudah paham ya. Nah, tadi Lani memiliki kebiasaan juga berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga ketika berolahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum olahraga. Nah, di sini siapa yang suka berolahraga juga setiap pagi? Ayo biar badannya sehat. Kalau lari pagi olahraga juga nggak, Bu? Iya, lari pagi olahraga juga. Tapi Iya. aku lari paginya hari Minggu doang. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita menyempatkan untuk berolahraga supaya badan kita sehat. Ya, biar kena matahari. Ya. Ya. Iya, di sini Tani juga memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Ya, di sini ada gambar Lani sedang melakukan gerakan jalan di tempat. Nah, bisa dilihat ya di tampilan layar kalian. Jalan di tempat itu tangannya di pinggang, lalu jalan deh di tempat doang itu. Nanti bisa dipraktekkan di rumah, ya dibantu oleh orang tua kalian masing-masing. Lalu Lani juga melakukan gerakan yang lain. Nih, di selanjutnya Lani melakukan gerakan sebentar. Nah, di sini Lani melakukan gerakan zigzag atau berkelok-kelok atau berbelok-belok dia, ya. Nah, di sini nanti dia zigzag seperti itu. Lalu ada gerakan lagi. Lani melakukan gerakan. Nah, sama seperti tadi ya, zigzag atau berbelok-belok. Nah, sudah tampil ya di layarnya ya, mengerti? Jadi dari sini ke sini gitu, berlawanan. Gitu ya. Mengerti? Ibu. Nanti kalau kita belajar di sekolah, kita praktekkan ya. Sekarang kita praktekkan di rumah saja ya. Ya, Bu. Oke. Next ya. Nah, di sini juga lakukan gerakan lari. Oh, ini untuk tugasnya nih, Kak. Nih, teman-teman. Untuk tugas kalian di rumah, lakukanlah gerakan lari berbelok-belok sesuai dengan pola yang ditentukan. Lakukan gerakan sesuai ketukan dengan lagu Ayamku. Lakukan gerakan sesuai ketukan lagu yang lain. Jadi, di pembelajaran sebelumnya itu kan kita sudah menyanyikan lagu Ayamku. Nah, ada gerakannya kan? Gerakan ayam, ya kan? Nah, kalian lakukanlah gerakan itu, di videoin, lalu dikirim ke Bu Guru di WhatsApp group, ya. Memakai pakaian olahraga aja, ya. Lalu diiringi musik lagu Ayamku. Mengerti? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Oke deh. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ada, Bu. Nggak ada, beneran. Sudah paham belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, next ya. Nah, alhamdulillah. Pembelajaran kita sudah selesai. Jadi hari ini belajar apa aja? Belajar tentang merawat
kandang ayam, ayam, supaya Merawat ayam. Nah, maaf ya, tadi terputus sinyalnya, kurang bagus di sini, jadi linknya limit. Jadi apa aja tadi pembelajaran kita hari ini? Merawat Merawat kandang ayam, supaya bersih. Terus apalagi? Menulis tegak sambung, bersambung. Terus apalagi tadi belajarnya? olahraga. Olahraga. Dia menirukan ayam olahraganya ya. Itu untuk tugas di rumah. Kalian menirukan gerakan ayam, di videoin lalu dikirim ke grup WhatsApp. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? nggak ada Ibu. Ada. Oke, jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Bu Niken ada salah-salah kata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum pamit, siapa yang mau menutup pembelajaran hari ini? Baca doa dulu. Tadi Asyada ya, yang pertama ya. Sekarang Astri. Baik teman-teman, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Oke, kalian tetap jaga kesehatan di rumah. Ya, semoga di pertemuan selanjutnya kita masih bisa bertemu dengan keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar. Oke? Ya Bu. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Yuk. Sama-sama.